setiap hari Rebo, Budo Wage sama Budo Kliwon ini kita tidak boleh melakukan persembahyangan di Pura Ulun Siwi. Karena ini yang dulu pernah seperti yang diceritakan dulu sama Kak Mangku, ada yang mencoba yaitu Surgih, saya tidak akan menyebut siapa, yang jelas pernah ingin mencoba, ingin tahu seperti apa benar, apa tidak, akhirnya beliau lebar, seperti itu. Dan banyak juga yang ingin mencoba tetapi tidak bisa. Karena ini adalah suatu bisama ataupun piceket yang harus kita jaga. Adalah pura, kalau kita lihat adalah pura Kayangan Jagat yang ada di daerah Jimbaran. Jadi yang beristana di pura ini adalah beliau Sugro Pekulun yang bernama Ide Betara Yang Paku Bumi, Ide Betara Tangkap Langit, dan juga Ide Yang Betara Seri. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Pura Ulun Siwi ini adalah fungsinya adalah satu, memohon daripada kesukertan bumi. Jadinya kehidupan, sumber-sumber kehidupan, sandang, pangan, apapun itu, kita di sini memuja supaya semua menjadi murah sandang dan murah pangan. Jadinya kita di sini semua memohon kemakmuran ring pura ini. Dan di sini juga ada tatanan-tatanan atau aturan bisama yang memang tidak bisa kita langgar. Seperti apa yang sudah dibilang sama Juru Mangku, bahwa setiap hari Rebo, bukannya Rebo setiap Rebo hari Rebo, tetapi ada Rebo yang orang Bali bilang Budo Kliwon, Budo Wage sama Budo Kliwon. Ini kita tidak boleh melakukan persembahyangan di Pura Ulun Siwi. Karena dalam sejarah dan buku ataupun di Purana, bahwa pada waktu itu beliau Ide Betara Sami mengadakan suatu paruman atau rapat. Jadi manusia tidak boleh ikut dalam hal ini. Itu yang tercatat dalam buku. Jadinya itu pun juga bisama yang tidak bisa kita langgar. Karena pernah dulu ada yang mencoba karena pada dasarnya hakikatnya kita sebagai umat Hindu, kenapa hari raya ataupun istilahnya untuk sembahyang hari-hari baik itu kita tidak boleh. Pernah ada yang mencoba tetapi akhirnya meninggal. Karena ini yang dulu pernah seperti yang diceritakan dulu sama Kak Mangku, ada yang mencoba yaitu Surgih, saya tidak akan menyebut siapa, yang jelas pernah ingin mencoba, ingin tahu seperti apa benar, apa tidak, akhirnya beliau lebar. Seperti itu. Dan banyak juga yang ingin mencoba tetapi tidak bisa. Karena ini adalah suatu bisama ataupun piceket yang harus kita jaga. Di pura ini juga ada Istana Meru dan juga ada Semer, yang dimana kita kalau di skalanya nyatanya kita itu lihat Semer, tetapi pada dasarnya itu adalah pertemuan daripada air di bawah. Itu tempat sebagai pengelukatan. Biasanya yang pernah saya juga melihat, dan ini adalah pengalaman saya pribadi, ketika ada orang yang menekuni istilahnya spiritual, ketika dia datang
ke pura ini, mungkin dia dapat petunjuk dari alam sana. Artinya ketika dia datang ke pura ini, Pura Ulun Siwi, dia pasti akan mohon pengelukatan. Dia biasanya minta mengelukat di depan semer Ike. Ada pelingnya nanti di belakang Ike. Artinya di sana dia melukat, baru dia sembahyang. Artinya ide Betara di sini yang berstana di Pura Ulun Siwi sangat murah rezeki. Artinya sangat asih kepada umatnya ketika memang benar-benar umatnya itu memang tulus dan ikhlas bahwa dia percaya akan keagungan dan kemahakuasaan dari beliau yang beristana di sini. Fungsi pengelukatannya pada dasarnya pengelukatan adalah membersihkan daripada kotoran-kotoran dasa mala yang ada pada diri kita. Secara skala kita mungkin mandi, tetapi secara skalanya pembersihan daripada untuk mengeret daripada sadripu, sabda apapun yang ada yang bertentangan dengan sifat-sifat raja tamas kan gitu. Artinya pembersihan dalam arti pengelukatan dimanapun pada dasarnya pengelukatan adalah pembersihan. Pada dasar sebelum kita untuk melakukan sembahyang pasti kita akan pembersihan. Secara skalanya kita nyatanya kita mandi, tetapi secara niskalanya ada upekara. Karena kita di Bali dibantu juga dengan yatnya ataupun Banten wali itu istilahnya upekara yang membantu kita, karena jenana ataupun jenana kita sekarang ni masih belum seperti penggelisir-penggelisir kita yang terdahulu. Kalau dahulu penggelisir kita memang jenananya memang kuat dan memang yakin gitu. Tapi sekarang karena perkembangan zaman jadinya agak berkuranglah jenana kita, karena pasti pengaruh daripada duniawi itu masih kental. Contoh tiang tidak berbohong muluk-muluk niki, karena kenyataan yang kita lihat. Artinya memang kita juga harus ikut dalam perkembangan ini, tetapi tidaklah harus dengan overlap. Kadang-kadang ada yang sampai kita misalnya ampura niki, maaf, ada yang biar ketika beliau muput ataupun muja harus dipoto atau gimana, harus seperti ini. Padahal sebenarnya pada hakikatnya keikhlasan yang kita lakukan sebenarnya. Apapun itu, kita di seniman pun juga keikhlasan. Bukan harus biar kelihatan gagah, biar kelihatan tidak, tapi keikhlasan yang harus kita lakukan. Jadinya dalam hal ini kita di pura niki tetap memohon kemakmuran. Sejarah dari Pura Ulun Siwi ini sangat kental keterkaitan dengan ring dari Puri Mengui, ring Raja Mengui. Karena dulu sebelum ada Meru, memang daerah ini di Jimbaran pada dasarnya adalah yang namanya adalah Jimbaran, yaitu seceking bumi Bali Kelod, itu namanya daerah Jimbaran Uluwatu. Kenapa dinamakan ini Jimbaran? Bukan karena alas tempat yang luas, tetapi beliau yang membangun daerah ini, perjalanan beliau lah yang begitu panjang dan luas. Sugro Pukulun yang membangun wilayah di Jimbaran ini adalah beliau Sugro Ide Dalam Petak, Ide Dalam Putih. Karena perjalanan beliau yang panjang dan luas dari Tukat Unde sampai ke ke selatan, sampai di selatan ini, jadinya beliau bergelar Ide Dalam Putih Jimbaran. Bukan karena Jimbaran ke Jimbar dalam arti bukan tempatnya yang luas, tetapi perjalanan beliau lah yang luas. Karena niki beda. Jimbarwana memang luas, alas tempatnya yang luas di Jembrana itu memang Jimbarwana karena tempat yang luas. Kalau Jimbar niki karena perjalanan beliau lah yang panjang dan luas. Jadinya sampai ke Uluwatu perjalanan beliau. Ini dulu
selatan ini jadi satu. Dari cekingin Pulau Bali, cekingnya Pulau Bali ini sampai ke selatan ini memang daerah beliau. Beliau yang membangun, artinya beliau bercocok tanam. Makanya kalau dibilang subur ya subur, kalau dibilang panas ya panas kan. Karena di sini juga ada istilahnya mungkin daerah Tabanan ada padi biasa, karena di sini juga ada padi gage biasanya disasih-sasih kelima itu. Itu juga di sini juga kita mengadakan upacara ngusabe karena memohon daripada kemakmuran, juga memohon biar ada hujan gitu. Dasarnya kita mengupacarakan ngusabe, dan di sana juga ada untuk membuat Banten Penangluk Merana. Di situ juga ada istilahnya membuat maman wereng untuk ketika ada masyarakat kita yang berkebun, inilah yang ditaburkan di kebun-kebunnya biar terhalang daripada hama. Itu kita mengadakan, makanya ide Betara di sini harus lunga. Tetapi ketika pas pada ngusabe itu ketemu dengan Buddha Kliwon dan Buddha Wage, beliau tidak lunga, jadinya kita tidak ngusabe. Ide Betara tidak didun. Karena pada dasarnya kita bicarakan pura ulun siwi, kalau kita pengal ulu dan siwi, ulu adalah kepala, artinya di sinilah pemegang daripada tapuk. Kalau kita skalanya kita realitakan bahwa di sinilah pemimpinnya daripada semua yang ada di pura-pura ini. Di sini pemimpin, artinya kakaknya di pura ini disebut pura ulun siwi. Dan dulu Jimbaran, orang-orang Jimbaran menyebutnya ini pura gede. Kenapa disebut pura gede? Karena pura ini yang paling luas di Jimbaran, paling besar, makanya disebut pura gede. Tetapi karena sudah berkembang zaman, artinya dalam arti sudah berani kita membaca, karena dulu kan pengelisir orang-orang tua kita kan agak tengah, jangan. Tetapi salahkah itu? Tidak, cuma keliru kita jadinya tidak tahu kebenarannya. Padahal kebenaran dari pura ini adalah bernama Pura Ulun Siwi, bukan pura gede. Pura gede karena realitanya yang kita lihat pura ini besar. Tapi pada kesejatiannya pura ini adalah Pura Ulun Siwi, Pura Pungulun Subak, Pura Kemakmuran. Dan di sini sudah jelas lengkap, ada seperti dibilang sama Kak Mangku, ada setra, di mana setiap setra alit namanya di samping daripada Meru, itu fungsinya adalah ketika rahina tumpak kandang, artinya sekar ide Betara akan digeseng. Setelah digeseng upacaranya seperti gimana orang meninggal, dibikin kayak istilahnya orang-orang Ngaben itu bikin ngajum, artinya dibentuk tangan, kepala, badan, kaki, kayak baru ditabur bunga, diisi juga ada, seperti orang meninggal lah, artinya digeseng baru ditanam di pura di setra. Artinya dilakukan setiap raina tumpak kandang. Seperti yang lanjutkan tadi, artinya kenapa keterkaitan dengan Mengui, ketika ide dalam petak sudah membuat daerah di sini, akhirnya setelah sekian abad barulah ada istilahnya kenapa dibilang dalam Mengui ke sini, karena ketika ada perdebatan di Kelungkung artinya Sugra Pakulun ide dalam Maruti, kisah dengan ide Kalam Kaleran, lari ke Jimbaran. Disinilah beliau memohon. Mungkin karena ini kan bukan karena ribut gimana, karena perdebatan paham lah istilahnya, bukan berbeda, karena perdebatan paham. Mungkin karena kita keluarga, akhirnya beliau
lari mingat dari Kelungkung, mingatnya di Ulun Siwi. Makanya beliaulah yang cikal bakal daripada membangun Meru Tumpang Solas ini. Tapi perkembangan zaman lagi, ada lagi perdebatan, akhirnya beliau dari Mengui tidak bisa ke Jimbaran lagi karena perdebatan paham, karena di sini dikuasai oleh dalam Mecutan, Anak Agung Rah Mecutan. Jadinya beliau bikin pengayangan ring Pura Seseh, karena di Seseh juga ada Pura Ulun Siwi. Memang tumpang Meru tumpang Solas, tapi tidak seperti Meru yang di sini. Di sana pengayang carangnya di sana, pusatnya di sini. Ring di Pura di Seseh, ring Pura dalam Seseh. Nah, tapi karena sekarang kita udah berkembang zamannya, akhirnya kembali untuk mengingat bahwa itulah leluhur kita. Artinya tidak akan mengingat lagi perdebatan. Seperti kita juga dalam keluarga pasti ada perdebatan, kita bersaudara, perdebatan tidak sepaham lah istilahnya. Tapi hal itu inilah yang menjadi suatu cikal bakal daripada keterkaitan daripada Mengui dan Pura Ulun Siwi. Karena beliaulah yang lelangit daripada Raja Mengui lah yang dulu berjanji membuat Meru Tumpang Solas. Dan sekarang kita di Jimbaran dan juga Raja Mengui tetap, Anak Agung Ri Agung tetap, setiap puja wali beliau tetap harus tangkil. Itu tidak boleh karena akan melanggar suatu bisama. Nanti kalau udah melanggar bisama pasti ada pastu. Filosofi daripada Meru Tumpang Solas ini, karena mungkin biar tiang tidak salah dalam hal ini, akan ada tatanan-tatanan Meru Tumpang Lu, Tumpang Lima, Tumpang Pitu, Tumpang Sia, Tumpang Solas. Mungkin dalam hal ini Tumpang Solas ini mungkin pertemuan daripada satu dan satu kan, karena di sini ketika yang tiang bilang dalam petak niki kan kemar dia, artinya mungkin seperti itu. Yang jelas untuk filosofinya yang lebih jelas nanti tiang baca di buku depan karena yang jelas karena tatanan karena yang membuat pura niki kan dalam Bali juga, artinya yang membuat daerah ini kan dalam Bali, artinya kalau sudah raja pasti konotasinya untuk istilahnya menyembah bakti kepada raja kan, artinya kita ke raja pasti kan Merunya Tumpang 11. Ada yang lebih mungkin keturunannya lagi berapa, mungkin dia tidak boleh menyamakan dengan yang terdahulunya, harus dia di bawah lagi, mungkin lagi di bawah, atau mungkin yang lainnya paling di bawah kan gitu. Niki asli dari abad yang sudah dibilang sama Kemangku dari abad 11 niki, artinya memang Meru niki kayunya sama sekali tidak pernah terganti. Cuma kalau atapnya, duknya, rabnya, karena itu bisa ngkes ya istilahnya, bisa terkikis, itu aja. Tetapi kayu-kayunya semua masih. Dan pengerjaan Meru ini, artinya bangunan Meru ini tidak ada istilah paku dalam arti paku besi, semua memakai light dan pasang ini. Makanya ini bergerak ketika waktu ini ada linoh besar, bergerak dia Merunya, ngolet dia, tetapi nggak jatuh. Nah itulah kemahakuasaan daripada beliau yang bersana ini. Kita yakin gitu, Meru ini memang asli, artinya bukan Meru yang baru ada dibangun, tetapi ini memang sudah dari terdahulu. Kayu-kayunya itu pun masih terdahulu, udah dari abad ke-11. Ada patung daripada di depan Meru, ada patung Gana, ada patung Bima,
ada patung Betara artinya Ista Dewata Nawasanga, Ista Dewata dan Panca Pandawa. Artinya ini melambangkan daripada angka tahun. Dewata Nawasanga 9, Panca Pandawa 5, Asta Dewata 8. Jadi 9, 5, 8. Ini melambangkan angka tahun sebenarnya. Tetapi kalau yang tidak mau memahami hanya melihat patung Bima itu. Itu padahal angka tahun. Itu kehebatan daripada pengelisir kita untuk menutupi daripada sejarah, dalam arti biar cara nak baling orang pangsing nak ngawag orang sejarah, bukan ditutupi biar tidak tahu, tetapi ditutupi biar tidak sembarangan orang memakai gitu. Makanya kita harus mentelaah lagi, mengupas apa sebenarnya, kemana filosofinya. Dari Panca Pandawa filosofinya ke angka 5. Kalau Chandra filosofinya pasti 0. Karena bulan kan 0 ya gitu, Chandra. Itu biasanya orang-orang sastra mengatakan. Jadi pura niki memang sudah ada pada abad ke-11 seperti dibilang sama Kak Mangku, yaitu pertama adalah ide dalam peta, terus baru keturunan dari Raja Bungui. Dulu pura ini tidak luasnya seperti ini, tetapi bangunannya masih kayak batu pantai dia pakai, masih los. Pantai pun kelihatan di sana, sampai kelihatan pun daerah pantai, kebun di sana banyak. Artinya di tempat di Beringin di depan orang-orang biasanya main bola, pokoknya tempat bermain. Artinya sejuk lah. Karena perkembangan zaman ya, akhirnya mau tidak mau bergeser lah, bukan hilang tapi bergeser. Tetapi sekarang kita sebagai generasi kan harus juga mempertahankan supaya tidak hilang. Dalam arti seperti saya bilang tadi, kenapa pengelisir membuat patung bukan angka aja langsung, karena kita biar juga belajar. Jadinya kita sekarang harus belajar juga mempertahankan itu. Di sana juga yang seperti saya bilang, di Meru ini berstana ini ada kalau orang bilang menur Merunya, kalau orang kita itu memang berbentuk dandang. Memang dandang berbentuk dari bahan tembaga, artinya simbol daripada kemakmuran, artinya tempat sandang pangan kita untuk memasak supaya kita bisa hidup. Dan di sana pun juga ada Sugro Pukulun arce, yaitu arce berupa emas, itu siwa Buddha, siwa kelawaning Buddha, kan? Karena di sini Arda Nariswari kan di sini juga, artinya siwa Buddha di sini, dan apapun alat-alat dari kehidupan seperti senok, tengale, jaring, apalagi pengukusan untuk memasak ikan, masak nasi, itu semua ada di sana. Tapi terbuat dari emas, terbuat dari selaka, terbuat dari tembak. Di sana di atas itu kalau tedun ketika memang ada perehaban. Dulu pernah waktu merehab total Meru ini memang semua tedun. Makanya waktu itu saya tahu juga, memang benar. Artinya itulah peninggalan, tetapi tidak sembarang kita bisa melihat. Bukan seperti di museum. Mungkin kalau zaman dulu penjajah, mungkin gimana bisa diambil, bisa aja di Belanda ngoyong ini. Artinya peninggalan kita. Nangkaning pujuali rau ring uku dungulan
Sukra paing dungulan. Sampangan ares pujo alin dia tetap ngenam sasih. Nadi kena istilahnya panggalang nadi jeleh kena istilahnya. Kepuput antuk ide perande nak lingsir ke. Sampangan itu ngelantur yen ring sekala bahwa sang dicang nangkanin niki panggilis niki dicangkal napi wasane pokok-pokok komandan aturan yang panggilis yang nangkaning rahina Buddha wage sarang Buddha Kleon dan dados menu sepada ngeranjing ring periangan Purulon Siwi diki termasuk di tiang Jan Bangul dan Purun dan sebenarnya ke untang besan. Kaping 3 ritat kala wenten nemoning tumpak kandang di tiang ngeseng puspan ide petare mapendam ring setre pojok aja kau Meru. Napi timawinan wenten niki pecekat wenten sejarah riantu kan nangkane di tiang ngadakan ide petare ngias ide petare ritat kala pujo wali nyejar ide 3 rahina sesampun puput nyejar 3 rahina di tiang ninam ide petare sekar ide petare kantun melingiring Meru sampun wenten 6 sasih nangkaning rahina tumpak kandang ares di tiang sang puspan ide petare nika.